Assalamualaikum sahabat Bang Toyib yang pasti nggak pulang-pulang. Balik lagi nih bareng Bang Staitub. Pencaksilat merupakan salah satu seni bela diri yang merupakan salah satu warisan budaya dan leluhur Indonesia. Kehadiran pencaksilat sebagai seni sudah terbilang cukup tua, bahkan lebih tua dari merdekanya bangsa ini. Sebagai negara yang kaya akan budaya, khususnya pencaksilat, Indonesia memiliki beberapa perguruan yang sangat disegani bahkan di mata dunia sekalipun. Lantas, apa saja perguruan pencaksilat tersebut? Berikut Bang Staitub merangkum daftar 5 perguruan pencaksilat di Indonesia yang paling disegani hingga di seluruh pelosok dunia. Tapi sebelum kamu sampai pada videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, bunyikan notifikasi dan share ke media sosial kamu agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Selamat menonton. 1. Persaudaraan Setia Hati Terate. Organisasi ini didirikan pada tahun 1922 di Madiun, Jawa Timur. Setiap tahun Persaudaraan Setia Hati selalu mendapatkan anggota baru dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahkan tak cuma dari Indonesia, melainkan juga dari luar negeri. Untuk menjadi anggota atau saudara dalam organisasi ini, para calon perlu melewati proses latihan yang terbilang cukup berat hingga ia benar-benar disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Terate. PSHT merupakan organisasi pencaksilat yang tergabung dan salah satu yang turut mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI pada tanggal 18 Mei 1948. Saat ini PSHT diikuti sekitar 7 juta anggota, memiliki cabang di 236 kabupaten atau kota di Indonesia, 10 komisariat di perguruan tinggi dan 10 komisariat luar negeri di Malaysia, Belanda, Rusia, Moskwa, Timur Leste, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, dan Perancis. Dua, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Perguruan yang satu ini mungkin kalian sudah sering dengar. Perguruan yang berdiri pada 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta, ini tak sekadar perguruan silat, melainkan juga sebagai wadah silaturahmi para anggota organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1964, Tapak Suci diterima sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Salah satu bentuk kemenangan yang diraih yaitu sebagai juara umum Piala Wali Kota Surabaya 2014. Mereka menjadi juara umum setelah mengumpulkan medali terbanyak dengan rincian 6 emas, 6 perak, dan 6 perunggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai seorang muslim yang kuat daripada seorang muslim yang lemah. 3. Pagar Nusa. Lahirnya Pagar Nusa berawal dari perhatian dan keprihatinan para kiai NU terhadap surutnya ilmu bela diri pencaksilat di pesantren. Padahal, pada awalnya pencaksilat merupakan kebanggaan yang menyatu dengan kehidupan dan kegiatan pesantren. Surutnya pencaksilat antara lain ditandai dengan hilangnya peran pondok pesantren sebagai padepokan pencaksilat. Padahal, sebelumnya pondok pesantren merupakan pusat kegiatan ilmu bela diri tersebut. Kiai atau ulama pengasuh pondok pesantren selalu merangkap sebagai ahli pencaksilat, khususnya aspek tenaga dalam atau hikmah yang dibadu dengan bela diri. Pada saat itu, seorang kiai sekaligus juga pendekar pencaksilat. Pada 27 September 1985, mereka berkumpul di pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan NU yang khusus mengembangkan seni bela diri pencaksilat. Musyawarah tersebut dihadiri tokoh-tokoh pencaksilat dari Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, Cirebon, dan Kalimantan. Kemudian terbitlah surat keputusan resmi pembentukan tim persiapan pendirian perguruan pencaksilat milik NU yang disahkan pada 27 Rabiul Awal 1406 atau 10 Desember 1985 dan berlaku hingga 15 Januari 1986.
IKSPI Kerasakti. Perguruan IKSPI Kerasakti yang berpusat di Madiun, Jawa Timur ini merupakan perguruan bela diri beraliran kungfu untuk gerakan bela dirinya, tetapi untuk kerohaniannya lebih cenderung ke Banten dan ulama Jawa. Berdiri pada tanggal 15 Januari 1980 di Jalan Merpati nomor 5, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, oleh Bapak Erta Tongkim Darto dengan gerakan bela diri kungfu aliran utara dan selatan yang dipelajarinya dari pendekar aliran kungfu Cina yang ada di Indonesia. Adapun nama dari perguruan ini semula adalah IKSPI atau Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Tetapi ketika perguruan mulai berkembang, diberi nama tambahan Kerasakti di belakangnya. Hal ini adalah karena masyarakat maupun murid-murid perguruan ini lebih mengenal jurus perguruan, yaitu teknik jurus keranya, daripada nama asli perguruan. Untuk itu, selanjutnya dalam memudahkan pencarian identitas perguruan, sekaligus secara tidak langsung menambah wibawa nama perguruan, maka disebutlah IKSPI Kerasakti. Pada mulanya perguruan ini hanya dikenal di lingkungan masyarakat Desa Nambangan Lor saja, tetapi pada sekitar 1983, beberapa murid Angkatan 1 dan 2 mulai mengembangkan ajaran perguruan di beberapa tempat, yaitu SMAN 3 Madiun, Lanuma Iswahyudi, dan Dempel. Baru kemudian menyusul berkembang di tempat lain yang tidak saja di wilayah ekspresiden Madiun tetapi juga di luar Madiun, bahkan ke penjuru Indonesia. Lima, Merpati Putih. Organisasi pencaksilat Merpati Putih berkembang dari tradisi Jawa sejak tahun 1550. Ini merupakan organisasi pencaksilat tertua di Indonesia yang sampai saat ini jumlah anggotanya sudah tersebar hingga mancanegara. Merpati Putih dikenal dengan aliran pencaksilat bela diri tangan kosong atau Betako. Salah satu bentuk peraihan prestasi yaitu berhasil menjadi juara umum dalam kejuaraan pencaksilat antar kelompok latihan SDIY Jawa Tengah 2016 yang dilaksanakan Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta pada 15 sampai 17 September lalu di Yogyakarta. Itu ya guys, daftar 5 perguruan silat paling ditakuti dan disegani di Indonesia. Gimana nih pendapat kamu? Tulis dong di kolom komentar. Assalamualaikum.